Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita belajar ilmu usul dengan membaca kitab Al-Usul min Ilmul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Di hari ini kita pertemuan ke-20. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan dalalatul alfaz, itu namanya kemarin itu. Penunjukan lafaz. Ya, perintah, larangan, umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Itu semua pembahasan apa? Dalalatul alfaz. Iya. Sekarang kita selesai dari situ, maka masuk pembahasan al-akhbar. Khobar secara umum dilihat dari sanadnya dan kekuatan khobar itu sendiri. Al-akhbar di sini maksudnya al-athar, maksudnya al-hadith. Cuma ditakbir dengan al-akhbar supaya mencakup ucapan, perbuatan, pembenaran atau sifat bahkan. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi babil akhbari al-akhbaru ta'riful khabari al-khabaru lughatan an-naba wal muradu bihi huna ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin wa qad sabaqa al-kalamu ala ahkami kathirin min al-qawli. Wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'. Al-awwal ma fa'alahu bimuqtadi al-jibillah kal akli wa syarbi wan naumi fala hukma lahu fi dhatihi walakin qad yakunu ma'muran bih aw manhiyan anhu li sababin wa qad yakunu lahu sifatan matlubatan kal akli bil yamini aw manhi anha kal akli bishimali. Masya Allah. Jadi di pembahasan al-akhbar ini antum akan paham dari apa yang dilakukan oleh Nabi atau dikatakan oleh Nabi SAW atau yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini pembahasan yang penting sekali. Pembahasan al-akhbar, pengertian khobar. Apa itu khobar? Al-khobar secara bahasa an-naba, berita. Ya, kita bilang gimana khobarnya Ridwan? Apa maksudnya itu? Beritanya. Dia masuk atau tidak? Itu namanya berita. Paham Haji? Alhamdulillah. Yang diinginkan dengannya di sini adalah apa itu al-akhbar di sini? Ma'udhifa ilan Nabi. Dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi akhbar itu umum. Iya, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW? Min qaulin, apakah berupa ucapan? Au fi'ilin, atau perbuatan Nabi? Au takririn, atau pembenaran Nabi? Jadi tidak diucapkan atau tidak dilakukan oleh Nabi, tapi sahabat melakukannya. Nabi tahu. Atau di hadapan Nabi. Itu namanya apa? Pembenaran Nabi. Juga dalil. Au wasfin, atau dari sifat. Telah lewat pembicaraan terhadap ahkam banyak dari ucapan. Kalau ucapan gampang kan? Udah banyak lewat. Nah, dari ucapan. Adapun berupa perbuatan, maka ketahuilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu anwa, berjenis-jenis. Tergantung. Pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW bimuqtada al-jibillah. Sesuai dengan jibillah, tabiat manusiawi. Maksudnya di atas penciptaannya secara manusia. Seperti makan, minum, tidur. Ini kan apa namanya ini? Ini kan manusiawi. Anda paham kan? Ini manusiawi. Maka kalau yang ini fala hukmalah fi dzatihi. Pada zatnya tidak ada hukumnya. Tidak ada dibilang wajib, haram. Pada zatnya. Akan tetapi kadang diperintahkan, kadang juga dilarang. Karena kan mubah kan? Mubah orang makan, mubah orang minum. Bisa wajib kalau mengantarkan kepada apa?
yang wajib. Bisa haram kalau mengantarkan kepada yang haram. Antum bisa pahami? Bisa sunnah kalau mengantarkan ke yang sunnah. Antum paham? Misalnya kita anggaplah di Ramadan ini. Makan sahur, apa hukum makan sahur? Sunnah kan? Maka antum masak, makan, dan siapkan makanan untuk sahur, itu juga hukumnya adalah apa? Sunnah. Pada zatnya itu makanan adalah mubah. Tapi kalau untuk mengantarkan kepada sunnah jadi sunnah. Antum bisa pahami? Itu dia. Kadang diperintahkan, kadang dilarang kalau ada sebabnya. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubah. Kadang juga dia ada sifat yang dituntut. Seperti makan dengan tangan kanan. Atau dia dilarang darinya. Seperti makan dengan tangan kiri. Jadi pada zatnya makan itu hukumnya adalah apa? Mubah. Tapi terkait dengan sifat cara makan. Kadang dilarang, kadang juga diperintah. Anda paham kan? ثم قال رحمه الله تعالى الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهي عنه لسبب. Masya Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena kebiasaan. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena apa? Kebiasaan. Seperti sifat pakaian. Nah, Nabi pakai imamah. Nabi pakai sarung. Paham kan? Ini kebiasaan. Apa hukumnya ini kalau pakaian yang kebiasaan? Famubah fi haddi dzati. Maka pada zatnya itu hukumnya adalah apa? Mubah. Jadi misalnya orang pakai imamah. Nabi pakai imamah. Apa hukum pakai imamah? Mubah. Nabi pakai sarung. Apa hukum pakai sarung? Mubah. Nabi kadang sering pakai rida. Yang ditutup di atas badan begini. Mubah. Pada zatnya. Tapi kadang diperintahkan. Atau kadang dilarang kalau ada sebabnya. Kadang diperintahkan. Atau kadang juga dilarang kalau ada apanya? Sebabnya. Anda pahamin? Contoh. Saat ihram. Kan diperintahkan untuk pakai sarung dan rida saja. Dan dilarang untuk pakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai celana. Iya kan? Ini dibilang. Pada dasarnya pakaian itu hukumnya apa? Mubah. Tapi bisa diperintahkan. Bisa juga apa? Dilarang. Antum bisa pahamin? Jelas kan? Iya. Misalnya pada perempuan. Asalnya pakaian pada perempuan mubah. Paham kan? Tapi karena diperintah. Saya pakai cadar. Kan diperintah dalam Al-Quran. Pada dasarnya pakaian itu adalah apa? Mubah. Kadang juga dilarang. Misal pakaian yang khasiat ariyat. Pakaian tapi telanjang. Itu kan dilarang. Ada paham? Padahal pada dasarnya adalah pakaian hukumnya adalah apa? Mubah. Tapi bisa diperintah, bisa juga apa? Dilarang. Antum bisa paham ini? Ini dasarnya. Perhatikan baik-baik itu. Jadi tidak bisa kita katakan sorban sunnah. Tidak. Itu perkara mubah. Nabi pakai. Nabi apa? Pakai. Jelas kan? Iya. Atau jubah sunnah. Tidak. Yang wajib bagi kita adalah menutup aurat. Yang wajib bagi kita adalah apa? Menutup aurat. Iya. Yang ketiga. ثم قال رحمه الله Jadi ini dua tidak ada hukumnya. Yang satu dua. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة Terus. ولا يحكم بالخصوصية إلا بالدليل لأن الأصل التأسي به. Baik. Ini yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW secara khusus. Artinya itu kekhususan Nabi. Maka ini khusus kepada beliau. Tidak berlaku untuk umat. Seperti Nabi melakukan puasa wisol 2 hari. Ini khusus untuk Nabi. Tidak boleh umat. Iya. Seperti Nabi SAW menikah dengan apa? Hibah. Ini khusus untuk Nabi. Hibah artinya datang seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi terima langsung jadi. Ini khusus Nabi.
Paham kan? Tidak berlaku untuk umat. Tidak boleh Ridwan misalnya. Tiba-tiba ada seorang gadis bilang, saya mau jadi makmum tak? Langsung Ridwan bilang, baik saya terima. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun Ummu Hudzaifah izinkan. Tidak boleh. Tidak ada cerita orang selain Nabi SAW nikah dengan apa? Hibah. Karena ini siapa ini? Ini kekhususan apa? Nabi tidak berlaku pada umat. Perhatikan itu. Paham Ridwan? Alhamdulillah paham sekali pasti ya. Karena contohnya dia. Iya. Yang keempat. ثم قال رحمه الله الرابع. Oh masih ada ya. Wala yuhkamu bil khususiyah illa bidalil. Perhatikan baik-baik. Dan tidak boleh dihukumi itu kekhususan Nabi kecuali harus ada apanya? Dalilnya. Tidak boleh juga sembarang. Itu kekhususan Nabi. Harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Karena asalnya adalah ta'assibih. Asalnya adalah kita mencontoh Nabi. Iya kan? Berarti asalnya kan bukan khusus. Itu maksudnya. Asalnya adalah ta'assib. Mencontoh Nabi. Kemudian. ثم قال رحمه الله الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت قالت إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. Kata beliau rahimahullah ta'ala yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW jadi perbuatan Nabi SAW ta'abudan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Maka ini wajib bagi beliau, yaitu Nabi, sampai terjadi penyampaian. Kenapa wajib bagi beliau untuk melakukannya? Karena wajib bagi beliau untuk menyampaikan. Dan tidak bisa beliau sampaikan kecuali dengan perbuatan. Kemudian setelah itu, kalau sudah tersampaikan, maka sunnah bagi beliau dan sunnah bagi kita. Ini perbuatan Nabi nih. Kalau Nabi lakukan itu adalah sebagai ibadah kepada Allah, maka hukumnya sunnah. Antum bisa pahami? Inilah yang kita bilang, kalau itu adalah dinukil dari perbuatan Nabi, maka hukumnya adalah apa? Sunnah, kalau tidak ada perintah. Dan kenapa seperti itu? Demikian itu karena perbuatan Nabi SAW dalam rangka beribadah kepada Allah, itu menunjukkan disyariatkannya. Dan asalnya tidak diikop kalau ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Iya, fayakunu maka dia menjadi disyariatkan, tidak ikop dalam meninggalkannya. Ini hakikat sunnah. Ini adalah hakikat apa? Sunnah. Contoh, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau ditanya dengan sesuatu apakah yang Nabi SAW memulai dengannya kalau masuk rumah, maka Aisyah menjawab dengan siwak. Beliau kalau masuk rumah belum mulai apa? Bersiwak. Belum membersihkan mulutnya, giginya. Iya? Maka bersiwak ketika masuk rumah itu kan dinukil cuman perbuatan Nabi. Maka apa hukumnya? Sunnah. Contoh lain, Nabi SAW menyelai-nyelai jenggotnya di dalam berwudu. Ini kan dinukil apa? Perbuatan. Maka menyelai jenggot itu tidak masuk dalam mencuci wajah.
Ya, hatta yakuna bayan lil mujmal. Sampai dia dijadikan sebagai penjelasan untuk mujmal. Faksilu wujuhakum. Tidak masuk. Karena jenggot ini tidak masuk dalam wajah. Iya kan? Tapi dia adalah sesuatu yang tumbuh di mana? Di wajah. Tidak masuk dalam wajah. Terus Nabi mencontohkan kalau orang punya jenggot maka salah jenggotnya. Innama huwa fi'il mujarrad. Ini adalah perbuatan Nabi SAW semata. Maka dia hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya, yang kelima. ثم قال رحمه الله الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص حكم ذلك النص حكم ذلك النص نص المبين في حقه أو حقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة وأما تكريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. Berarti sudah selesai tadi. Yang kelima. Yang di atas toh. Sekarang masuk lagi yang ditakrir. Jadi yang kelima dari perbuatan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjelaskan yang mujmal dari nas. Kitab ataupun apa? Sunnah. Jadi ada ayat misalnya. Wa aqimus shalah. Ini kan mujmal ini. Wa atuz zakah. Mujmal. Kemudian Nabi contohkan berupa perbuatan itu sholat. Maka apa hukum perbuatannya itu? Tergantung yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan wajib, maka hukumnya jadi apa? Wajib. Kalau yang dijelaskan sunnah, maka hukumnya jadi apa? Sunnah. Kalau ini tergantung. Kalau yang kelima ini tergantung. Jadi perbuatan Nabi itu tidak bisa juga antum bilang semua perbuatan Nabi adalah sunnah. Tidak bisa juga. Dilihat, kalau sekedar perbuatan bukan menjelaskan sebelumnya, cocok, itu sunnah. Tapi kalau perbuatan untuk menjelaskan yang mujmal, maka kembali ke hukum yang mujmal itu. Kalau wajib, kalau sunnah. Ini Masya Allah, bagus sekali jadinya. Dari sini nanti antum bisa lihat bahwa perbuatan Nabi itu tidak selamanya sunnah. Tapi bisa wajib. Sebentar, lihat. Dan maka wajib bagi beliau supaya tersampaikan itu penjelasan. Karena wajib bagi beliau menyampaikan. Kemudian setelah itu dia hukum nas itu yang dijelaskan pada haknya dan hak kita. Kalau wajib maka perbuatan itu adalah wajib. Seperti dalam ayat wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Gimana cara usap? Nabi contohkan. Beliau jalankan tangannya dari depan kemudian ke belakang kemudian kembali lagi ke depan. Apa hukumnya ini perbuatan? Tidak bisa kita katakan, itu kan perbuatan Nabi. Paham gak ini? Itu kan perbuatan apa? Perbuatan Nabi. Terus, kalau perbuatan Nabi adalah sunnah, tunggu dulu. Ini Nabi lakukan apa? Untuk apa? Apakah sekedar perbuatan atau ada perintah dulu sebelumnya kemudian Nabi jelaskan berupa perbuatan? Hati-hati. Ada perintah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wamsahu biruusikum. Usap kepala kalian. Apa hukum usap kepala? Wajib, rukun wudu. Karena Allah perintahkan. Sekarang, perbuatan Nabi ini apa hukumnya? Kan untuk menjelaskan perintah. Berarti hukumnya adalah apa? Wajib. Sekarang Nabi bilang, liha. Pelihara jenggot.
Apa ini? Perintah. Kemudian Nabi contohkan berupa perbuatan. Belum pelihara jenggotnya. Apa hukum perbuatan ini? Begitu maksudnya. Sekarang Nabi sebutkan ancaman bagi orang yang isbal di neraka. Berarti apa hukumnya menaikkan ini? Celana di atas mata kaki. Kan diancam dari neraka. Berarti kan wajib. Nabi contohkan. Kalau pakaian belum selalu setengah betisnya. Apa hukumnya itu? Begitu maksudnya. Antum harus. Ini tidak bisa kita bilang. Kan sebagian orang. Itu kan perbuatan Nabi. Tidak. Kalau perbuatan saja. Betul. Sunnah. Tapi kalau perbuatan Nabi dalam rangka menjelaskan yang mujmal. Maka hukumnya apa? Tergantung mujmalnya itu gimana. Iya. Antum bisa paham ini? Ini Masya Allah. Iya. Jadinya jelas semua nas kalau antum paham begini. Iya. Wa in kana manduban kana dzalikal fi'lu manduba. Kalau itu sunnah, maka perbuatannya juga hukumnya adalah apa? Sunnah. Contoh yang wajib. Perbuatan Nabi SAW terkait dengan solat yang wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjelaskan mujmal firman Allah Ta'ala wa aqimus sholat. Dirikan solat. Kemudian Nabi contohkan perbuatan solat. Maka itu adalah hukumnya wajib karena Nabi suruh. Karena Nabi menjelaskan firman Allah. Contoh yang sunnah. Nabi solat di belakang. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam di sini bukan kuburan. Maksudnya tempat berdiri Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Setelah selesai dari tawaf. Untuk menjelaskan firman Allah. Wattakidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Ketika Nabi SAW maju ke makam Ibrahim. Sambil membaca ayat ini. Wattakidu min maqami Ibrahim musalla. Dan belum sholat 2 rakaat di belakang makom. Itu sunnah. Karena hukum pame. Kan Allah jelaskan sunnah sholat di makam Ibrahim. Kemudian Nabi mencontohkan berupa perbuatannya. Apa hukum perbuatan ini? Sunnah. Karena tadi itu sunnah sholat. Kemudian Nabi contohkan. Maka perbuatan Nabi itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini selesai perbuatan. Jadi ada 5 bentuk perbuatan. Dari 5 itu, pertama mubah, kedua mubah, yang ketiga khusus Nabi, yang keempat itu sunnah, yang kelima tergantung. Yang kelima apa? Tergantung. Kemudian setelahnya takrir. ثم قال رحمه الله تعالى وأما تكريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. Iya, قولا khabarnya kana muqaddam. مثال إقراره على القول إقراره Iqrarihi ya. Kenapa ada alifnya? Iya. إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السارية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berikutnya terkait dengan ikrarnya. Pembenaran Nabi SAW. Ada takrir Nabi atas sesuatu, maka dia dalil akan bolehnya. Masya Allah. Kalau Nabi mentakrir, membenarkan itu yang terjadi, maka boleh. Ya, alal wajhi alladhi aqarrahu, di atas sisi yang
Beliau akui itu. Maksudnya contoh misalnya ada sahabat membaca doa iftitah. Kemudian Nabi benarkan. Maka yang dibenarkan oleh Nabi itu saja yang dibaca. Tidak bisa kita tambah-tambah. Begitu maksudnya. Iya. Tidak bisa kita katakan, oh berarti boleh kita adakan sesuatu karena sahabat saja lakukan. Tidak mengapa. Ya, ini sahabat. Nabi benarkan. Paham kan? Nabi benarkan. Iya. Apakah berupa qaulan? Am fi'lan. Apakah berupa ucapan ataupun apa? Perbuatan. Jadi kalau Nabi mengakui perbuatan maka hukum ke perbuatan. Kalau ucapan maka hukumnya ke mana? Ke ucapan juga. Contoh, adapun takrirnya Nabi. Contoh takrirnya Nabi SAW atas ucapan. Beliau mentakrir, membenarkan seorang budak perempuan ketika ditanya di mana Allah. Dia bilang fis sama. Dia ditanya, di mana Allah? Budak perempuan itu bilang apa? Di atas langit. Nabi membenarkannya. Ini menunjukkan Allah tidak di mana-mana. Karena Nabi membenarkan ini budak yang mengatakan apa? Di atas langit. Berarti itulah yang diikrar oleh Nabi SAW. Contoh ikrar Nabi atas perbuatan. Nabi membenarkan pasukan yang membaca, ya, pimpinan pasukan yang membaca kepada pasukannya di solat, dia selalu tutup dengan kul huwallahu ahad bacaannya. Surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat ketika mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, tanya dia, kenapa dia lakukan itu? Mereka pun bertanya, maka pemimpin pasukan tadi bilang karena di dalamnya ada sifatur Rahman. Ini kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalamnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cinta untuk membacanya. Maka kata Nabi SAW, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Berarti Nabi benarkan apa yang dia lakukan itu. Anda paham ini? Berarti ini hujah. Kenapa? Karena Nabi apa? Benarkan. Bukan karena perbuatan sahabat itu. Sehingga tidak ada dalil nanti untuk menunjukkan bahwa boleh kita mengada-adakan sesuatu. Karena sahabat saja melakukan bidah. Bukan. Itu disunahkan, itu disyariatkan karena Nabi apa? Benarkan. Karena tidak mungkin Nabi membenarkan kalau itu kemungkaran. Contoh yang lain. Nabi SAW membenarkan orang-orang Habasyah yang bermain di masjid. Itu untuk melembutkan mereka dalam Islam. Iya. Terus? الله فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة الإقرار له ولذلك استدل صحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال حابر رضي الله عنه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم وجود الناس أجود الناس وأشجع الناس ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. Masya Allah. Ini selesai sampai di situ dulu karena setelahnya adalah pembahasan dari sisi penyandarannya. Dari sisi penyandarannya.
Kata beliau rahimallahu ta'ala, adapun apa yang terjadi di masa Nabi dan beliau tidak tahu itu, fa innahu la yunsab ilaih, maka tidak disandar kepada Nabi. Terjadi di masa Nabi tapi Nabi tidak tahu. Nabi tidak ada di hadapan beliau waktu itu. Walakinnahu hujjah. Akan tetapi tetap dijadikan hujah ternyata. Walaupun Nabi tidak tahu, tapi kalau tidak dilarang dalam Al-Quran atau hadis Nabi, maka itu adalah hujah. Kenapa bisa? Liikrorillahi lahu. Karena Allah membenarkannya. Karena ini masa turun wahyu. Kalau seandainya salah, pasti Allah yang turunkan apa? Tegurannya. Ini perhatikan. Ini semua terjadi di masa apa? Nabi. Walaupun Nabi tidak tahu, tetap dikatakan apa? Hujah. Ada paham ini? Tetap dikatakan apa? Hujah. Makanya ada mengatakan perbuatan penduduk Madinah itu hujah di zaman wahyu. Paham ini? Karena seandainya apa mereka lakukan salah, pasti Al-Quran langsung turun menegurnya. Antum bisa pahami? Tidak boleh kita katakan berdalil sekarang. Oh itu orang Madinah lakukan. Nah, tidak bisa. Dulu saat masih ada Nabi SAW. Karena pensyariatan itu waktu Nabi SAW. Selama 23 tahun. Antum bisa pahami ini? Ini harus dipahami baik-baik. Iya, harus dipahami baik-baik. Iya. Oleh karena itu sahabat berdalil akan bolehnya azl, bolehnya buang di luar saat berhubungan. Iya, Ridwan. Para sahabat berdalil akan bolehnya azl. Kenapa? Apa dalilnya? Karena Allah membenarkan mereka atas hal tersebut. Berkata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kami buang di luar sementara Al-Quran turun. Artinya apa ini? Apa artinya? Kalau tidak boleh buang di luar supaya tidak hamil maksudnya, maka pasti Al-Quran larang. Pasti Al-Quran tegur. Ini muttafaqun alaih. Ditambah oleh Muslim, berkata Sufyan, seandainya itu adalah sesuatu yang dilarang, pasti Al-Quran akan melarang kami. Seandainya Al-Quran itu adalah sesuatu yang dilarang, pasti Al-Quran akan melarang kami. Antum paham ini? Ini Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ikrarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hujjah. Karena perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dilakukan oleh munafik yang mereka sembunyikan, Allah jelaskan. Ya kan? Padahal Nabi tidak tahu ini orang munafik. Karena masalah hati. Tapi Allah jelaskan. Ini menunjukkan apa? Kalau salah pasti Allah apa? Jelaskan. Dan Allah mengingkari kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah diam darinya, maka itu adalah apa? Boleh. Maka itu menunjukkan boleh. Selesai. Contoh yang disandarkan kepada Nabi berupa sifat dari akhlak beliau. Karena sifat itu kan bisa berupa akhlak atau bisa berupa khalq, penciptaannya. Maksudnya bentuk badan beliau. Contohnya karena Nabi SAW ajwadun nas wa asja'un nas. Ini namanya sifat berupa akhlak. Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dan orang paling pemberani. Contoh yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa sifat tapi dalam khilqatih, dalam penciptaannya, bentuk badannya. Karena Nabi SAW rib'atan minar rijal. Adalah Nabi SAW rib'ah dari laki-laki. Maksudnya apa? Apa artinya rib'ah? Laisa bit-tawil wala bil-qasir. Belum tak tinggi, tidak juga pendek. Belum pertengahan. Tidak tinggi, tidak juga apa? Pendek. Ini sifat Nabi SAW dari sisi perawakan ya badan beliau. Ya ini alhamdulillah ya selesai bagian pertama terkait dengan akhbar. Ya dari sisi penunjukannya. Setelah itu nanti dari sisi penyandarannya. Dari sisi penyandarannya. Alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.